Selamat datang di obrolan dewasa antara aku dan Tira. Obrolan ini akan ngomongin soal tagihan, anak, tanggung jawab, yang gitu-gitu ya. Dewasa banget. Permasalahan orang dewasa. Oke, kali ini tuh kita mau ngomongin soal mengecil dan pelan-pelan saja, Beb. Oke, macam Maksudnya dalam hal kita menjalani hidup sama kita menjemput rezeki. Nah, sebelumnya mungkin bisa ceritain dulu, sekarang kamu kesibukannya apa? Nanti aku gantian nyeritain juga. Sekarang kesibukanku adalah aku sedang fokus menjalani roleku sebagai seorang kreatif solopreneur. Kreatif solopreneur ya? Kreatif solopreneur. Sebelum ini kamu content creator ya? Content creator masih juga. Masih bisa. Tapi lebih fokus ke role sebagai solopreneur. Tapi masih bersinggungan lah dengan content creator. Oke, nanti bisa dijelasin karya itu apa ya? Ya, kalau aku sendiri sekarang lagi ngejalanin ekopreneur, jadi usaha sosial yang berdampak sama lingkungan, yang membahas isu lingkungan sama dua teman aku, Anita dan Lena. Nah, mungkin kamu bisa ceritain nih, si solopreneur tuh ngapain, terus bentuk usahanya seperti apa, gimana cara ngerjainnya? Oke, solopreneur ini sebenarnya kalau kita lihat dari kata dulu ya, solopreneur gitu. Solo entrepreneur. Kalau dipanjangin mungkin gitu kali ya, solo entrepreneur. Jadi entrepreneur yang bekerja secara ya solo, sendirian gitu. Jadi semuanya proses pekerjaan dan apapun yang terkait dengan bisnis itu dilakukan oleh saya sendiri. Aku sendiri gitu. Jadi nggak ada tim, aku sendiri, semua aku kerjain sendiri. Mulai dari proses awal sampai akhir. Kira-kira seperti itu. Proses awal sampai akhir tuh meliputi apa aja? Mungkin orang nggak kebayang gitu. Misalnya kalau misalkan aku adalah kreatif solopreneur. Yang aku lakukan sekarang apa? Build creative products. Mungkin bisa dibandingin gini. Kalau kamu lakuin gimana? Kalau misalnya orang pakai perusahaan gimana bentuknya? Dilakukan sama siapa tuh gitu? Oke. Misalkan kalau kita ngomongin kreatif solopreneur berarti berarti membandingkan dengan entrepreneur gitu kan. Gitu. Company gitu, company. Satu company gede lah ibaratnya, mau gede mau kecil intinya adalah company gitu. Saya misalkan aku develop products nih, di company itu ada satu tim tersendiri gitu. Jadi product development itu ada satu tim sendiri gitu. Lalu berhubungan dengan setelah ada produknya, marketing ada timnya sendiri gitu. Ada departemennya sendiri gitu. Nah, aku lakukan itu sendiri gitu. Terus apalagi sosmed segala macam promoin tuh, itu ada timnya sendiri gitu. Jadi itu yang aku lakukan. Kalau di company itu ada departemen-departemen yang mendukung bisnis tersebut, ini semua aku lakukan secara sendirian gitu. Nah, itu pertama, apakah memang kamu punya skillnya untuk ngelakuin itu semua? Orang kan biasanya orang tuh punya departemen-departemen itu karena ngerasa, gue sebagai owner aku nggak punya skillnya nih, makanya aku butuh orang bantuin gitu. Kenapa malah kamu memilih kayak gitu? Apakah you have all the skills supaya jadi kamu ngerasa pede, gue bisa nih sendiri gitu? Kalau dibilang I have all the skill, ya aku ngelakuin ini semua belajar sebenarnya gitu. Kalau misalkan ditanya apakah aku punya skill semuanya, awalnya mungkin enggak gitu. Karena yang aku punya sebenarnya hanya ya kreatif gitu kan. Aku kan base-nya kreatif di agency, advertising agency, aku base-nya kreatif. Itu yang aku punya tuh, skill core yang aku punya itu. Tapi kan sebenarnya aku harus belajar yang lain lagi. Aku harus cara marketingnya gimana, cara product development-nya gimana, cara memberikan offer seperti apa yang baik, itu kan bagian dari sales dan segala macam. Nah, itu yang aku harus pelajari. Jadi semuanya sebenarnya itu bisa dipelajari. Tentu aja dalam konteks dan skala yang lebih kecil ya gitu. Dalam skala yang lebih simpel sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin marketing, kalau ngomongin sales, product development, itu sebenarnya bisa kita tarik secara simpel dan bisa dilakukan sendirian sebenarnya. Tapi kan gini nih, misalnya orang tuh kan biasanya hiring orang lain karena kan dia pengen, nah namanya udah dewasa butuh cepet keluar, butuh cepet dapat income dong. Betul. Makanya hiring people supaya cepet ada produk, cepet bisa dipasarkan. Kalau kamu kan berarti prosesnya belajar dulu, step di sini, belajar lagi, itu kan lama banget gitu. Kamu emang nggak takut, nggak cepet-cepet menghasilkan produk pertama. Kedua, nggak punya keinginan cepet berkembang kayak orang-orang yang orang-orang selalu inginkan gitu.
ini sebenarnya intinya adalah gimana kita memaksimalkan growth gitu. Kalau misalkan company kan ngejarnya adalah growth. Apakah itu growth sales, apakah itu growth customer dan segala macam. Itu yang growth. Nah, aku nggak ngejar growth gitu. Aku ngejar growth dalam arti definisiku sendiri gitu. Growth buat aku adalah kalau misalkan ada growth, kalau misalkan persepsi orang tentang growth adalah tumbuh tinggi ke atas gitu kan. Ibaratnya kalau pohon kan kalau growth ya tinggi ke atas gitu. Kalau aku lebih growth-nya mengakar ke dalam gitu. Jadi growth buat aku adalah aku learn new things. New things itu bisa aku pergunakan buat baik lagi menghasilkan karya, produk dan segala macam. Jadi memang kalau dibilang harus belajar dulu dan aku harus tahu dulu cara memaksimalkannya, harus tahu ini seperti apa, itu memang bagian dari rencanaku sebenarnya gitu. Karena apa? Karena ini salah satu opsi yang aku ambil sebenarnya gitu, bahwa aku tahu nih pada saat aku menempuh jalur solopreneur ini semua harus aku lakukan sendiri gitu. Dan itu aku nggak apa-apa gitu dengan growth yang lambat karena harus belajar dulu, develop produk harus berbulan-bulan. Produk terakhirku ini aku develop itu sekitar 2 bulanan gitu. Itu termasuk build websitenya kayak gimana gitu. Terus cara memaksimalkan produknya seperti apa, bikin produknya supaya punya value yang tinggi seperti apa gitu. Yang tadi kamu bilang bener, kalau itu aku hire orang lain itu pasti akan lebih cepat gitu. Karena product development bisa aku kasih tim gitu. Terus marketing, cara marketingnya gimana dan segala macam bisa aku kasih ke tim. Tapi aku tidak lakukan itu karena aku ingin tahu juga proses di belakangnya seperti apa gitu. Jadi kan baik lagi, aku dapat ilmunya lagi gitu. Kalau aku kasih ke tim lain atau ke orang lain, misalkan aku punya tim ya, itu pasti aku kerjaannya selesai, tapi aku nggak dapat ilmunya gitu. Itu buat aku bukan growth versi aku ya. Iya. It's not nggak semuanya itu tentang duit. Betul. Dan ya kayak gitu ya. Ya. Ya sebenarnya agak mirip sih sama aku dan teman-teman di Sustainable Indonesia yang aku bilang tadi, wirausaha sosialku itu. Tapi tidak seterencana kamu gitu. Kalau kita kan agak lebih random ya, tapi sebenarnya benang merahnya mirip-mirip gitu. Jadi mungkin kalau aku bisa cerita, teman-teman yang nggak tahu, ya aku build Sustainable Indonesia itu 5 tahun yang lalu sama 3 temanku. Sekarang udah berjalan 5 tahun, tetap isinya cuma 3. Ya kami admin, karena kami kan bikin edukasi tentang lingkungan ya. Kami fasilitatornya, kami yang bikin kontennya, kami marketingnya, kami ya you name it, kerjaan apa yang diperlukan di situ kami bertiga aja gitu. Diputar-putar. Cuman kalau Tira kan lebih terencana nih. Kalau kita tuh lebih ke, karena kami semua tuh ibu rumah tangga, terus anak-anak kami homeschooling, di mana kami harus mendampingin anak-anak. Jadi kami nggak kepengen growth yang diinginkan orang itu kayak dapat duit lebih banyak, dapat kerjaan lebih banyak. Itu kan berarti waktu kami terambil di situ untuk ngurusin si usaha kan. Sedangkan punya tanggung jawab anak, punya tanggung jawab keluarga gitu. Dan itu memang secara sadar kami mau prioritaskan. Jangan sampai yang ini tuh, si usaha ini mengganggu gitu. Dengan tim kecil, kami nggak pernah terburu-buru untuk harus cari income lebih. Karena kan nggak ada yang digaji, nggak punya kantor. Jadi nggak beban gitu. Mau lagi lambat. Lagi ngerasa, kita lagi kebanyakan kerjaan nih, kasihan keluarga, stop dulu deh. Mau stop suka-suka, mau start suka-suka. Itu ada fleksibilitas di situ gitu. Yeah. Kita yang decide pace kita seperti apa. Exactly. Tapi pertanyaannya gini, pernah ada kesempatan buat melenceng dari ini nggak gitu? Let's say misalkan, wah this is a bigger opportunity loh buat growth yang seperti definisi orang-orang. Itu pertanyaannya. Iya, jadi itu pernah tuh sempet kan kita memang entah kenapa ya, mungkin dikasih rezeki juga ya. Di tahun pertama itu growth-nya luar biasa. Dipercaya banyak. Karena kami itu sebenarnya nggak punya basic lingkungan loh gitu. Tapi dipercaya sama orang untuk lebih banyak berbagi, dapat kerjaan, dapat opportunity yang kita juga nggak sangka-sangka gitu. Dan banyak orang yang, kok kalian nggak membesarkan diri sih? Itu mikirnya lama tuh. Gimana, kita mau nggak gitu. Tapi apa nih, apa yang mesti kita bayarkan? Karena kan itu harus keluar sesuatu dong. Apa yang kita bayarkan untuk kita bisa membesar? Bayarkannya apa? Waktu dari keluarga, waktu dari anak, tenaga. Itu yang setelah kita pikirkan bertiga, kayaknya nggak sanggup deh, nggak mau.
kita nggak mau mengorbankan yang di sini gitu, karena ya hidup itu nggak bisa balance. Pasti kalau di sini kita lebih banyak, yang di sini berkurang. Itu aja itu matematikanya pasti kayak gitu. Sedangkan karena waktu terbatas, tenaga terbatas. Dan itu akhirnya kita pikir-pikir kayaknya nggak worth it deh buat saat ini untuk besar kayak gitu. Dan setelah dijalanin sekarang pun tetap kita nanti kita lebih seneng dengan growth yang kayak Tira tadi bilang gitu. Cuman kita memang lebih nggak dalam gitu mikirnya. Cuman sebatas pokoknya prioritas kita tuh keluarga sama anak, jangan sampai itu terambil gitu aja. Beda sama Tira. Nah, kalau di kamu sendiri apa ya? Ada nggak sih perasaan pasti kan lihat teman-teman di usia kamu ngeliat wah dia udah CEO gitu kan, Betul, dia punya iya. company di mana anak buah banyak, sedangkan kamu malah memilih one man show gitu. Ada nggak perasaan bener nggak ya ini gue gitu? Ini ya, feeling meragukan diri sendiri gitu, meragukan keputusan yang telah kita ambil gitu. Ini sebenarnya lucu nih. Aku tuh sering buka LinkedIn ya. Aku tuh orang mungkin kalau buka LinkedIn itu connecting with others gitu kan, build network gitu. Kalau aku tuh cuman ngeliatin teman-teman aku sekarang udah jadi apa aja gitu. Wih, dan itu memang menarik gitu dan I'm happy for them gitu kan. Ini udah bikin startup, udah jadi founder gitu kan. Ya dengan usia kita mungkin yang udah nggak muda lagi, mungkin memang seharusnya udah ada di level itu gitu. Udah di level itu. Kalau pertanyaannya adalah apakah merasa tertinggal gitu kan? Jujur, ada kalanya pernah merasa tertinggal gitu. Merasa tertinggal bahwa wah orang-orang udah pada jadi CEO, udah pada jadi founder dan segala macam. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi dan aku menemukan jalan sebagai seorang solopreneur ini, aku lebih happy gitu karena mungkin yang tadi kita jabarkan juga bahwa kita decided our own pace loh sebenarnya gitu. Mungkin kalau kita kasih contoh yang tadi aku kasih pertanyaan, apakah pernah ada opportunity buat meraih growth yang lebih besar itu gitu? Di kasus aku kan, kalau aku pernah gitu. Dalam arti gini, bahkan beberapa kali gitu. Contohnya, jadi ini sebenarnya beberapa kali gitu. Beberapa kali aku mungkin dalam tanda kutip diuji kali ya. Diuji apakah lo bener-bener nih pengen growth yang seperti definisi lo sendiri gitu. Tidak seperti definisi orang lain. Contohnya ada beberapa gitu. Setiap kali aku interview dengan let's say misalkan agensi mana gitu dan mereka tahu aku punya YouTube channel dan segala macam, pertanyaan mereka sama gitu. Lo kenapa nggak cari investor aja sih gitu? Kenapa nggak cari investor? Channel lo jadi gede dan lo bisa make money lebih banyak gitu kan? Terus dalam hati aku gini, aku nggak yang iya ya, nggak gitu. Aku yang ngapain ya gitu. Dalam arti gini, aku happy melakukan ini semua dan bisa berada di my own pace of growth itu lebih dari apapun sebenarnya. Itu satu. Yang kedua yang akhir-akhir ini pernah terjadi juga adalah salah satu disebutnya itu mungkin MNC yang lagi hot beberapa tahun ini gitu. Mereka reach out ke aku, bagaimana kalau channel Tangan Belang ini bekerja sama dengan kita. Ya masuklah ke MNC kita invest gitu ya. Iya, di invest. Ini salah satu MNC yang paling hot banget loh di beberapa tahun terakhir ini. Mungkin kalian tahu lah siapa gitu. Kalau misalkan sering nonton YouTube dan segala macam itu pasti kalian tahu. Diinvest gitu. Jadi intinya gini, channel Tangan Belang diinvest sekian gede supaya nanti growth-nya lebih gede, bisa hire tim, bisa ada tim produksi sendiri. Ibaratnya aku jadi bosnya lah, ibaratnya punya tim sendiri gitu kan. Mungkin yang orang lain pikirkan bahwa wah ini kesempatan besar nih gitu. Tapi aku pada saat itu untungnya aku ajak nada gitu. Aku mikir-mikir lagi. Tapi ini sama aja aku mengorbankan growth definisiku sendiri gitu. Karena pada saat aku bergabung dengan orang lain, kita harus nyamain pace nih. Bener nggak? Jadi aku nggak bisa dong pace yang selambat aku karena aku memilih untuk growth ke dalam diri sendiri. Tapi di satu sisi aku harus berada sama orang lain yang pace-nya nggak sama gitu. Itu dia. Akhirnya aku nggak deh gitu. Let me do this on my own, with my own pace, and I'm happy.
gitu. Udah. Ya, ya. Aku tadi kenapa senyum-senyum, teman-teman, aku jadi inget tuh zaman di awal-awal, karena aku inget kamu mungkin malah lupa nih, kamu berapa kali, nggak cuma interview loh, kamu pernah juga mau diinvest sama orang. Yang di zaman awal-awal banget, kamu nge-YouTube. Dan aku itu di momen dimana aku masih belum sampai situ pikirannya. Dan ketika dia cerita, ini ada yang nawarin mau gini-gini, tapi aku nggak dalam hati aku ya sebagai seorang istri yang pengen dapur ngebul gitu kan. Yes. Dan waktu itu aku pikiran juga masih dalam hati, kenapa nggak diambil aja sih gitu. Jadi waktu itu emang pikiranku juga belum sinkron gitu. Karena aku belum berusaha, aku belum punya usaha juga waktu itu. Jadi udah berapa kali punya usaha dan aku melakukan kayak aku jualan beberapa kali kan. Dan mindsetku masih mindset ya growing itu ya ke atas. Jadi waktu Tira ngomong kayak gitu aku masih nggak ngerti kenapa dia nggak ambil. Jadi ada perasaan kenapa sih nggak diambil? Dan aku berusaha ngertiin, dia jelasin ke aku tuh, aku berusaha memahami, aku aku mendengar apa yang dia alasan dia, tapi aku belum nyangkut gitu, belum oke, I accept your reason, tapi sebenarnya gue nggak ngerti gitu, masih kayak gitu. Makanya tadi aku senyum-senyum karena setelah aku ngejalanin Sustainable Indonesia dan akhirnya shifting sendiri gitu, ternyata yang cocok sama gue tuh malah stylenya yang kayak gini gitu, yang pelan-pelan aja, yang malah mengecil, bukannya setelah 5 tahun tuh orang jadi tambah banyak, usahanya bisa tambah banyak, dan bukan karena nggak ada opportunity loh, justru kita pilih supaya tetap kecil aja gitu. Ini segini tuh cukup. Nah, aku baru get it nih. Oh, dulu tuh Tira kenapa dia punya alasan seperti itu, aku baru kayak ngerti. Dan makanya terakhir tuh yang pas dia diajakin mau diinvest sama sesuatu yang besar, kita sepakat kayaknya nggak usah deh gitu. Kita bisa bikin dengan sesuai value kita, sesuai kecepatan kita gitu, sesuai kenyamanannya kita. Dan itu aku selalu menekankan bahwa ini mungkin bukan buat semua orang gitu. Karena definisi growth orang-orang aja pasti beda-beda gitu. Benar-benar. Aku selalu bilang bahwa pada saat tadi kejadian aku diinvest oleh salah satu MNC terbesar itu, ya aku cerita ke beberapa temanku lah. Gitu. Pertanyaan mereka sama gitu, kenapa nggak diambil gitu. Dan aku ngasih mereka reason gitu. Dan aku bilang bahwa, tapi ini mungkin cocok buat lo loh gitu. Yes. Buat mereka yang nyari growth, dan lagi memang step up buat menuju babak baru lah di usaha mereka gitu. Itu mungkin cocok aja buat mereka gitu. Yang pasti itu nggak cocok buatku gitu. Karena baik lagi, pada saat kamu memang mau ngejar growth itu opportunity sangat besar itu. Gitu. Jadi kapan lagi usaha kamu ibaratnya disupport, dapat booster gitu ya. Dapat booster gitu. Jadi orang kan setelah itu bisa langsung oke, gue hire tim, gue ini cari tempat, buat tempat produksi dan segala macamnya. Tapi kalau aku mikirnya kalau gue harus hire orang, gue harus cari tempat, itu jadi sesuatu yang beban buatku. Nah sekarang ngomongin kenyamanan sama tadi kamu beban tadi, mungkin nih di mata orang-orang banyak yang melihat yang kita pilih ini karena kita nggak mau keluar dari our comfort zone. Jadi kita pengen nyari nyaman aja gitu. Itu kamu maksudnya menurut kamu tuh gimana gitu? Menurutku adalah nggak apa-apa. Karena gini, kita tuh terlalu takut sama zona nyaman gitu. Aku nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena motivator di luar sana yang mungkin jangan cari zona nyamanmu gitu. Kalau kamu ketemu zona nyaman, berarti kamu nggak berkembang gitu. Ya aku respect sama pendapat mereka gitu. Tapi buatku adalah aku nyari zona nyamanku dulu untuk mencari ketidaknyamanan kecil yang bisa aku handle gitu. Bukan berarti nggak ada challenge loh. Gitu. Orang kan ngerasa gini, wah enak banget ya bisa sesuai pace sendiri, bisa bisa nyantai gitu kan. Tapi itu ada resikonya sendiri ya. Jalan yang aku pilih dan ada resikonya. Gitu. Dalam arti gini, kenapa aku bilang ketidaknyamanan kecil yang bisa aku handle. Let's say misalkan aku build produk gitu, atau aku build website misalkan. Aku build website, aku ketemu masalah nih. Ketemu masalah, aduh ini kenapa ya? Ibaratnya tampilannya bisa seperti ini. Aku nggak ngerti kenapanya, nyari-nyari sampai semalaman. Itu adalah ketidaknyamanan yang bisa aku handle dan aku happy about it.
Ya, ya, gitu. ya. It's a challenge yang nggak nyaman, tapi the outcome of learning about it itu bikin kamu excited ya. Yes, dan bisa grow. Ya, ya. Gitu, itu grow yang aku cari gitu. Dalam arti, dan itu bisa aku capai pada saat aku udah nemu zona nyamanku sendiri. Gitu. Jadi ketemu dulu zona nyaman, habis itu cari ketidaknyamanan yang kalian excited buat hadepinnya. Ya, ya, ya. Dan goalnya adalah growth. Ya, ya, Gitu, ya. growth dalam diri sendiri loh gitu. Progress gitu lah pokoknya. Progress gitu. Jadi pada saat aku ketemu, wah ini susah banget nih. Pas ketemu caranya itu, wow, langsung nyata caranya gini. Abis itu nggak pernah ketemu masalah lagi. Itu adalah ketidaknyamanan yang aku cari dan akhirnya berhasil bikin aku jadi progress lah. Ya, 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 ya. Itu. Ya, ya. Kalau aku di Sustainable Indonesia tuh juga, kalau aku growth yang aku lihat adalah dengan kita tim kecil, kan semua harus kerjain sendiri. Ya, kita bisa pilih pace yang kita mau, tapi istilahnya tuh kayak aku dulu nggak bisa bikin konten, jadi bisa bikin konten. Aku dulu nggak bisa ngomong nih kayak gini nih, public speaking boro-boro. Sekarang udah lebih lancar. Tetap ada room to grow, tapi udah jauh banget dari zaman dulu. Dan itu semua karena timnya kecil gitu. Jadi ya kalau buat aku growth, progress, rezeki itu nggak cuman semata uang, tapi ya aku yang 5 tahun dulu sama yang sekarang tuh jauh banget gitu, dan aku bisa bikin konten lebih cepet, nulis lebih bagus gitu, kayak gitu-gitu, ngedit sendiri bisa, dulu mah boro-boro gitu. Nah mungkin kalau kamu yang kamu dapetin apa, terus buat kamu melambat dan memelan ini, is it for everyone atau buat siapa gitu cocoknya? Kalau aku adalah definitely nggak cocok buat semuanya gitu. Menurutku pada saat kamu bisa mengorbankan growth yang tidak sama dengan definisi orang-orang itu kamu bisa gitu. Pada saat kamu nyari kenyamanan, kenyamanan melakukan, kenyamanan eksplorasi yang nggak akan kamu dapat kalau kamu di pace yang cepat gitu. Ingat loh, kenyamanan eksplorasi, kenyamanan kenyamanan in knowing things gitu kan. Ya, ya. Nyari sesuatu tiba-tiba dapet gitu. Itu kan memerlukan pace yang sedikit lambat sebenarnya, yang kamu bilang adalah melambat gitu. Pada saat kita melambat, kita jadi bisa berpikir lebih cermat, bisa menyerap sesuatu lebih dalam itu. Dan ini bukan buat semua orang gitu. Intinya sebenarnya adalah pada saat kamu nyari growth, yang growth-nya adalah tinggi ke atas, ini nggak cocok gitu. Ya, tapi pada saat kamu, mungkin kayak kita, growth-nya adalah ke dalam, mengakar ke diri sendiri, tahu banyak hal, bisa melakukan sesuatu dengan pace yang pelan, itu mungkin kamu cocok gitu. Ya, ya. Jadi it's not everybody, bukan jawaban yang satu jawaban buat Enggak, orang lain definitely gitu enggak. ya. Jadi emang tiap orang tuh formulanya beda-beda. Dan mungkin juga karena kami udah berumur juga kali ya. Bisa berumur juga. sudah tua banget. Iya. Bisa nggak sih? Misalnya kalau masih muda Sangat, kan kayak... iya, sangat bisa. Ya kan, kamu tuh kayak kamu pengen ngeraih segala macam gitu. Kalau kita tuh udah di umur dimana kita udah nyobain, udah tahu kayaknya yang ini nggak work deh buat gue gitu. Nggak membawa kebahagiaan, nggak membawa tidur tenang gitu. Dan kayaknya itu yang bukan gue cari, yang gue cari yang sebelah sini gitu. Bahkan mungkin buat anak-anak muda yang memang baru mulai, baru eksplorasi, mungkin menurutku nggak cocok kayak gini. Iya ya. Gitu. Karena memang harus ketemu berbagai macam hal, kepentok berbagai macam hal, hingga akhirnya sampai ke tahap ini gitu. Ya bisa memformulasikan, hidup yang oke tuh buat gue ini loh. Terus kalau ada orang lain bilang kayaknya tuh aneh banget deh lu kayak gitu, lu nggak keganggu gitu sama omongan orang gitu. Tapi dengan kita sharing kayak gini, kita ingin kalian tahu bahwa opsi ini nih ada loh, gitu. Betul. Ini yang harus selalu mungkin ini yang akan kita share ke depannya, kayaknya gini, berbagai macam hal yang kita share nih berdua. Ya. Entah apa itu, mau homeschooling, mau sustainability, Iya, mau hubungan suami istri hubungan gitu. suami istri. Karena hubungan suami istri kita agak beda gitu ya. Iya, mau solopreneur, kita sebenarnya intinya cuma satu. Ada opsi loh sebenarnya. Betul. Jadi bukan berarti harus kayak gini semuanya, enggak. Iya, tapi ada opsi. Ada opsi gitu. Nah, opsi itu yang mau kita share. Share, benar. Jadi kayak ngejalanin hidup, pilihan hidup itu banyak banget. Iya. Dan beda-beda. It might works on us, belum tentu works on you. Tapi juga ada sesuatu, kita juga pengen nge-sharing bahwa hidup itu nggak melulu kayak yang ada di
luar sana loh gitu. Hidup tuh harus gini 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 gini, enggak. You have a lot of choice. Dan mungkin ini satu pertanyaan yang tadi ketinggalan adalah, mungkin pertanyaannya adalah emang possible ya kayak gini gitu. Possible nggak sih? Iya. Ya menjalani sendirian dan segala macam melambat, possible nggak sih? Gitu. Ya kalau aku udah ngejalanin ini selama ya kurang lebih mungkin setahun lebih kali ya. Ya aku sih cuma bilang bahwa possible gitu. Dengan yang kita punya sekarang, dunia digital, internet yang semakin accessible, itu sangat possible. Bener-bener, kita itu yang malah lupa ya. Iya. Itu mungkin karena kita didukung sama teknologi zaman Betul. sekarang, sosial media. Aku nggak bisa ngedesain, ada Canva gitu kan. Itu dia. Ngedit dulu dia ngajarin pakai Premiere Pro, aku nggak bisa, CapCut aja CapCut, gitu. betul. Jadi kesempatan itu sangat luar biasa untuk kita bisa melambat dan memelan. Iya. Kalau orang tua kita zaman dulu nggak bisa gitu nggak ya. bisa. Mungkin nanti ini mungkin Ya, ini itu lebih lain teknis lah. ya, lebih teknis Ya, ya. Tapi benar-benar. dan itu mungkin bisa jadi bahasan yang menarik juga gitu. Benar-benar, Gimana sih caranya gitu? Itu lebih teknis lah. Ya, Tapi aku cuma bilang bahwa semuanya possible. Kan mungkin teman-teman di sini ngeliatin dengerin kita tadi kayak doing semuanya sendiri. Khususnya mungkin aku kali ya. Iya. Build produk sendiri, bikin website sendiri, marketing sendiri, itu memang possible sendiri dengan internet tools dan accessible-nya informasi di dunia internet itu sangat possible gitu. Betul. Ya, jadi the opportunity is endless. Mungkin kalau misalkan mau tahu bisa komen ya gitu. Iya, benar. Lebih detail. Benar, terus mungkin apalagi yang pengen kita bahas, mungkin yang berkenaan dengan yang barusan kita share ya, atau ada topik-topik lain, silahkan. Oke teman-teman, jadi segitu dulu obrolan dewasa kita. Dan dewasa banget deh. Obrolan dewasa kita ini episode pertama. Episode pertama. Nanti mudah-mudahan akan ada lagi. Silahkan komen juga. Dulu kita suka bikin podcast juga ya sebenarnya ya. Nah, ini mudah-mudahan berlanjut, nggak mandek kayak dulu gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi obrolan dewasa bersama Nada Dan Tira. Dah.